Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Praja Kadek. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana sih dulu ketika saya mendaftar IPDN pada tahun 2016. Jumlah pendaftar IPDN waktu itu kalau nggak salah sekitar 20 ribuan orang. Jika dibanding dengan tahun ini, tahun 2021, masih kalah jauh tahun 2016. Jumlah pendaftar tahun 2016 sekitar 20 ribuan orang. Sedangkan jumlah pendaftar pada tahun 2021 menurut data 33 ribu orang. Ya sangat jauh beda kan? Ini tentu menunjukkan bahwa persaingan untuk lolos IPDN pada tahun 2021 itu sangat ketat dibanding ketika zaman saya. 352 dapat nilai 352 waktu SKD, lumayan seneng ya. Tapi saya deg-degan waktu itu karena teman-teman saya lebih tinggi, banyak yang lebih tinggi, tapi untungnya syukurnya saya masuk di dalam kuota yang lolos untuk SKD gitu. Jadi waktu itu yang lolos dari SKD dicari sekitar 80 orang dan saya masuk di antara 80 orang tersebut. Jika dibanding dengan nilai-nilai adik-adik yang sekarang tahun 2017, 2018, 19 dan 2020, nilai 352 itu tidak ada apa-apanya. Karena saya lihat kemarin nilai SKD terendah yang lolos waktu tahun 2020 rata-rata 370 ke atas. Jadi ya bisa disimpulkan kalau saya daftar di tahun ini bisa-bisa saya tidak lolos. No God! Belajar SKD. Dulu saya belajar SKD itu dari buku-buku. Dari buku-buku perpus di sekolah saya. Kebetulan dulu saya SMA, sekolah asrama. Jadi ketika saya mendapatkan waktu luang, saya pergi ke perpus dan meminjam buku-buku yang berkaitan dengan tes SKD. Walaupun dulu tidak ada buku tes IPDN yang spesifik, tapi saya cari yang berkaitan dengan tes SKD seperti buku STAN, buku kumpulan soal-soal CPNS. Ada juga satu buku yang memang diberikan oleh orang yang spesial. Jadi saya sangat termotivasi untuk belajar dan menghabiskan buku tersebut. Dan saat ini mungkin saya masih simpan buku itu. Dan itu menjadi salah satu penyemangat saya untuk dulu mengerjakan soal-soal SKD. Kalau cara belajar saya dulu tentu latihan terus. Saya pinjam satu buku di perpustakaan, saya habiskan, kemudian saya ulangi lagi. Saya coba mengerjakan soal-soal yang pernah saya kerjakan lagi dengan waktu yang lebih cepat. Nah, itu salah satu kunci dalam latihan, yaitu terus ulangi menjawab soal-soal yang pernah dijawab sebelumnya dan kemudian lakukan dengan waktu yang lebih cepat dari pengerjaan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan waktu yang lebih cepat, berarti latihan kalian sudah bisa dibilang berhasil. Tapi jika kalian mengerjakan soal yang sama tersebut tapi dengan waktu yang lebih lama, berarti belum berhasil latihan kalian. Teruslah kalian berlatih sehingga kalian mengerjakan soal-soal yang pernah kalian kerjakan itu dengan waktu yang lebih cepat. Nah, grogi ya. Dulu saya grogi ketika baru masuk ruangan tes. Itu tangan saya basah dan juga badan saya agak gemetar dan rasa ingin kencing itu semakin besar gitu. Damn! Kalau terjadi kecurangan, menurut saya pribadi tidak ada. Karena yang pertama, pengawasan dalam tes SKD zaman saya itu sangat ketat
dalam ruang ujian kita diawasi oleh lebih dari 5 orang ya, diawasi. Kemudian ada CCTV di setiap sudut, gerak-gerik peserta juga diawasi, sehingga kita hanya fokus kepada soal kita atau komputer yang ada di depan mata kita. Jika kita ketahuan mencontek, ya otomatis didiskualifikasi. Tapi waktu saya tes, syukurnya tidak ada yang melakukan kecurangan, artinya dalam mencontek dan segala macam tidak ada. Kemudian yang kedua, nilai yang kita dapatkan itu bisa dilihat secara live oleh orang tua atau kerabat kita yang mengantar kita yang berada di luar gedung tes. Jadi ada sebuah layar yang disediakan oleh panitia, dan di sana akan menampilkan secara langsung atau secara live berapa skor yang kita dapat, berapa jumlah soal benar, berapa soal salah yang kita peroleh. Itu bisa dilihat oleh orang tua atau kerabat kita yang menunggu di luar gedung. Jadi kalau misalnya kecurangan sangat susah dilakukan, kecuali mungkin yang hacker tingkat tinggi ya. Rasanya setelah melaksanakan tes lega. Pertama lega, kemudian kedua deg-degan. Ya, kembali deg-degan karena akan menunggu nilai-nilai dari teman-teman dari gelombang selanjutnya. Jadi waktu itu saya gelombang pertama dan saya berada di urutan ke-12, urutan 12 orang yang lulus passing grade, dan saya harus menunggu 3 gelombang selanjutnya. Saya harap-harap cemas apakah nama saya akan lolos, dan kemudian saya lakukan perankingan sendiri ketika semua gelombang telah melaksanakan tes SKD. Kemudian saya ranking apakah nilai saya itu bisa bersaing di antara orang-orang yang lulus passing grade. Kemudian saya ranking, ternyata saya masuk ke dalam waktu itu dicari 80 orang yang lulus SKD, dan saya masuk ke dalam 80 orang tersebut. Dan syukur waktu pengumuman secara resmi saya lolos melewati tahap SKD ini. Pesan kepada adik-adik yang telah lolos verifikasi administrasi SPCP 2021, yang pertama adalah matangkan persiapan SKD kalian. Terus latih sampai kalian sudah menemukan nilai yang menjadi target kalian. Kemudian yang kedua, tetap berdoa, minta restu orang tua, dan juga yakinkan dalam diri bahwa kalian pasti lolos. Jangan minder, walaupun saingan kalian banyak, kalian harus percaya bahwa kalian pasti adalah bagian dari orang-orang yang lolos IPDN pada tahun ini. Pasti bisa. Dan yang terakhir, tetap semangat, tetap berolahraga, dan juga jaga kesehatan. Oke, sekian dari saya pada video kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Saya akan sharing tentang pengalaman saya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan IPDN. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ini, dan juga jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian isi di kolom komentar, ataupun jika kalian ingin curhat kalian juga bisa follow IG saya Adek Ngurah Yoga. Pasti saya akan callback kalian. Semangat untuk calon praja angkatan 32.